Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar cerita Kamis malam. Hari ini saya akan menceritakan cerita dari salah satu email yang masuk. Namanya saya samarkan menjadi Arif. Saya Arif, berumur 37 tahun. Saya bekerja di rumah sakit daerah Jakarta Pusat. Ini cerita pengalaman saya. Saya tidak bisa sebutkan rumah sakitnya karena masih beroperasi sampai saat ini. Dan saya juga masih bekerja di sini. Saya sudah 12 tahun bekerja di sini sebagai perawat. Baru kali ini saya mengalami hal yang seperti ini. Saat itu saya shift malam bersama rekan saya, sebut saja Angga. Shift malam itu maksudnya jam 9 malam. Biasanya saya datang setengah 9 untuk bersantai sejenak dan ngobrol ngalur ngidul dengan perawat yang lain. Tapi hari ini saya hampir saja telat karena ban bocor dan jalanan Jakarta yang macet. Rumah saya juga lumayan jauh dari rumah sakit. Saya sampai rumah sakit jam 9 kurang 5, hampir saja saya telat. Saya berjaga di ruang bayi. Mungkin lebih tepatnya saya jaga di resepsionis ruang bayi. Tapi ruang bayi berada tepat di belakang resepsionis. Saya langsung ke sana untuk bertukar SOP dengan rekan perawat yang lain. Sudah ada Angga di ruang bayi itu. Angga menegur, "Weh, tumben lo telat." "Iya nih, apes banget hari ini gue. Udah macet, ban motor gue juga kena paku, apes deh." Si Angga tiba-tiba celetuk, "Mungkin hari ini lu gak boleh pergi kali." "Gak boleh pergi gimana? Kalau gue gak kerja, bini gue pasti nyap-nyap seharian. Kayak gak tahu bini gue aja gimana." Angga nyaut lagi, "Bukan bini lo bro, tapi makhluk lain, hahaha." Saya hanya tersenyum dan tidak menggubris kata-kata Angga yang ngelantur itu. Saya mungkin bisa dibilang orang yang skeptis. Saya percaya adanya jin yang mengganggu manusia agar masuk neraka. Tapi kalau setan yang suka nakut-nakutin manusia, seperti pocong, kuntilanak, dan yang lain, itu saya cuma anggap halusinasi manusia aja. Oh iya, lokasi ruang bayi itu ada di lorong ruang ibu pasca melahirkan atau mau melahirkan. Lalu sebelah kanannya ruang bersalin, sebelahnya lagi baru ruang bayi. Setelah ruang bayi, ada ruangan untuk menyimpan darah. Setelah itu hanya ada tembok tinggi rumah sakit. Depan lorong hanya ada taman. Jadi kalau malam sedikit gelap karena tamannya cukup luas, kira-kira 20 meter. Waktu terus berputar menunjukkan pukul 12 malam. Angga menepuk bahuku dan bilang, "Bro, gue beli kopi ya. Ngantuk banget mata gue. Ntar sekalian lu gue beliin deh." Aku hanya mengangkat jempol, pertanda mengiyakan apa yang dia bilang. Tak lama Angga keluar untuk beli kopi. Ada suara orang mendorong bangkar di lorong dan sepertinya berhenti di ruang bersalin. Pikiranku saat malam itu, mungkin ada orang yang melahirkan. Tapi tak lama, ada suara ketawa perempuan yang sangat kencang. Aku langsung merinding mendengar suara ketawa itu. Lalu ada suara orang lari. Aku mulai berdiri untuk melihat dan mencoba berpikir positif. Mungkin si Angga yang mengerjaiku. Belum sampai di depan pintu, benar saja Angga yang lari sampai menabrakku, lalu menyeretku ke tempat duduk dan mengajakku bersembunyi di bawah meja.
Aku menatapnya aneh dan bilang, "Apaan sih lo? Ngapain lo nyeret gue sembunyi di sini? Lo tadi ngerjain gue ya?" Ketawa pakai suara cewek. Tangan Angga menutup mulutku dan berbisik, "Shh, lo diem deh. Nanti juga lo bakal tahu siapa yang ngerjain lo. Tapi jangan berisik. Ntar lagi yang ngerjain lo juga lewat. Lo bisa marahin dia sepuasnya deh." Tak lama setelah Angga bicara seperti itu, pintu ruang bersalin seperti ada yang membuka dan keluar mendorong bangker. Suara itu seperti semakin mendekat dan berada di depan pintu resepsionis. Tiba-tiba suara itu berhenti. Saya dan Angga mengintip di celah-celah meja untuk melihat apa yang ada di depan pintu. Sontak, saya kaget dan mendadak seperti patung, tidak bisa bergerak. Ternyata di depan pintu ada sosok perempuan yang berjubah merah dengan rambut yang awut-awutan, mempunyai tanduk yang tidak begitu besar, seperti melayang karena saya tidak melihat dia punya kaki. Dan yang didorong ternyata bukan bangkar rumah sakit, melainkan keranda rumah sakit. Wanita itu menoleh ke arah kami sambil ketawa. Dan tawa yang sama seperti yang saya dengar sebelumnya. Lalu wanita itu berjalan lagi menuju ruang darah sambil mendorong keranda. Karena kagetnya, tubuhku seperti tidak bisa bergerak dan berkeringat dingin. Lalu Angga menggoyangkan badan saya sambil berkata, "Gimana bro? Tahu kan sekarang yang ngerjain lo siapa? Lo boleh marah deh, sepuas lo. Sialan lo. Oh iya, kita lihat yuk dia kemana." Saya dan Angga melangkah ke lorong untuk melihat kemana wanita itu pergi. Tapi sudah tidak ada apa-apa di lorong. Bahkan saya mengecek ruang darah juga masih terkunci. Ternyata wanita dan keranda itu menghilang entah kemana. Saat itulah saya percaya kalau ada setan yang menakut-nakuti manusia. Setelah kejadian itu, saya langsung demam selama 3 hari dan tidak masuk kerja. Angga menjenguk saya dan bercerita ternyata dia juga pernah melihat sosok wanita itu dulu saat dia berjaga di ruang operasi. Tapi entah mengapa sekarang sosok itu ia lihat di lorong ruang bayi. Sekian cerita Kamis malam pada hari ini. Nantikan cerita Kamis malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.